Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fokus, sudah, nanti dulu. Ya, selain panahnya udah lewat dulu. Fokus. Wan naskhu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an. Ya, nasakh bagian kedua lanjutan yang kemarin. Ya, kemarin kita sudah sampai ke an-naskhu secara bahasa adalah izalah wan naql, ya, menghilangkan dan memindahkan. Secara istilah adalah apa? Raf'u hukmi dalilin syar'i aw lafzi bi dalilin min kitab wa sunnah. Mengangkat hukum saja atau mengangkat lafadznya saja atau mengangkat kedua-duanya. Ya. Ini adalah an-nasakh. Tapi harus dengan dalil. Baik. Wa naskhu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an. Nasakh boleh secara akal dan kenyataan secara syariat, dan ada secara syariat maksudnya, ya. Terjadi, waqi', terjadi, benar-benar terjadi dalam syariat kita. Ayat qamar, rada'at, rajam, di Quran ada semua dulunya, ya. Wa naskhu jaizun aqlan wa waqi'un syar'an. Amma jawazuhu aqlan, adapun pembolehan nasakh, ya, penghapusan secara akal, fali anallaha biyadihil amru, karena Allah Subhanahu wa taala di tangannya lah segala urusan, walahul hukmu, dan baginya lah, ya, seluruh hukum, yani milik Allah seluruh hukum ini. Li'annahu, karena dia adalah ar-rabbu al-maliku, dialah Rabb, ya, yang Tuhan semesta alam dan pemilik, raja, diraja dari alam semesta ini. Falahu an yusyarri', maka bagi Allah, ya, hak Allah, ya, untuk membuat syariat li'ibadihi, untuk hamba-hambanya, ma taqtadihi hikmatuhu wa rahmatuhu, apa-apa, ya udah, Allah Akbar. Nah, perempuan kalau bapak nikah kayak gitu tuh, astagfirullah, untuk syafatan, ya. Baik, sampai mana tadi? Falahu an yusyarri' li'ibadihi ma taqtadihi hikmatu wa rahmatu, ya. Maka bagi Allah lah, ya, untuk membuat syariat untuk hambanya apa-apa yang menjadi keharusan, hikmahnya dan rahmatnya. Jadi rahmat Allah dan hikmah Allah, kebijaksanaan Allah ini mengharuskan, berkonsekuensi tentang apa? Harus ada syariat untuk hambanya. Ya, kalau rahmat tanpa syariat, kebijaksanaan tanpa syariat, maka seakan-akan, ya, kebijaksanaan dan rahmat yang kurang sempurna. Ya, maka seluruh yang Allah tetapkan sekarang ini adalah kesempurnaan, ya, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada celah sedikit pun. Ada siksa karena dosa, ya, ada pahala karena ketaatan, ada surga bagi mereka yang taat, ada neraka bagi mereka yang tidak taat. Nah, ini salah satu, ini adalah rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala dibuat syariat. Wa hal yamna'ul aqlu an ya'mura al-maliku mamlukahu bima arada?
apakah akal ini melarang, ya, melarang sang raja di raja alam semesta ini untuk memerintah mamluknya, hambanya, mamlukahu adalah hamba, mamluk apa? Abad, mamalik, ibad. Daulah mamalik adalah daulah, ya, para budak. Mamluk adalah yang dipegang, maksudnya yang terpegang haknya, tidak bebas, dia nggak bebas, bukan orang hur, ini orang hamba. Kita hamba semua bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bebas semua kita hidup di dunia ini, ada batasan-batasan hukum, syariat-syariat yang Allah buat. Bima arada, ya, dengan apa yang Allah kehendak, yang Allah inginkan. Tsumma inna muqtada hikmatillah, ya. Inna muqtada hikmatillah. Kemudian sesungguhnya muqtada apa? Keharusan dari hikmah Allah wa rahmatihi, dan rahmatnya, bi ibadihi, ini kurang dal, ya, untuk hamba-hambanya, kurang dal di situ. An yusyarri' lahum, ya, Allah membuat syariat untuk mereka, ma ya'lam, ya, ma ya'lamu ta'ala anna fihi qiyaman, anna fihi qiyama masalih dinihim wa dunyahum. Ma ya'lamu, apa-apa yang dia ketahui, anna fihi, bahwa di dalamnya, di dalam apa? Pensyariatan ini apa? Qiyama masalih dinihim, penegakkan atau di sini apa? Tegaknya maslahat-maslahat agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka. Yani ujung dari pengharusan, konsekuensi rahmat dan hikmat Allah untuk hamba-hambanya dalam beliau, dalam Allah membuat, ya, Allah membuat syariat untuk hamba-hambanya, ya, yang dia ketahui adalah apa? Yang diketahui hikmat dan rahmat Allah diketahui, yang kita ketahui apa? Ada di situ apa? Tegaknya maslahat-maslahat, agama hamba dan dunia hamba. Seandainya tidak ada pensyariatan untuk hamba-hamba Allah, maka tidak tegak, ya, dunia dan akhirat mereka, maslahat-maslahatnya, agama urusannya dengan akhirat, dunia pun, ya, ada pensyariatannya. Karena dunia ladang akhirat. Orang yang tidak terlahir di dunia tidak akan mendapatkan akhirat, kecuali siapa? Hurun ain, wildanun wa khalmadun. Memang mereka diciptakan di surga, akan menemani para penduduk ahli surga dan mereka penjaga. Lanjut, wal masalihu takhtalif, ya, dan maslahat-maslahat berbeda-beda, bihasabil ahwali wal azmani, ya, tergantung kondisi-kondisi dan waktu-waktu. Ya, wal masalihu takhtalifu bihasabil ahwali wal azmani, dan maslahat-maslahat, ya, berbeda tergantung kondisi dan zaman, waktu. Maksudnya apa? Syariat boleh menikah kakak adik ada nggak? Gak ada. Sekandung kakak adik boleh nikah nggak? Enggak. Iya, kakak adik sekandung. Misal Zikra sama Ainaya dulu, mesti kan? Ainayo siapa? Pokoknya Zikra adiknya, ya, itu boleh nikah. Kapan? Kondisi kapan dan di waktu kapan? Sebelum dilarang. Kapan itu? Di zaman Nabi Adam alaihissalam. Anak Nabi Adam nikah dengan siapa? Coba anda tanya tuh. Ada di Quran. Habil dengan Qabil. Kenapa saling? Si Qabil bunuh Habil kenapa? Nah, rebutan kah? Alah, sesajennya nggak diterima.
Ya, yang diterima adalah yang paling ikhlas, menyediakan sembahan untuk Allah dengan paling bagus, Allah terima, maka dia yang dinikahkan, mendapat yang diperebutkan. Adik mereka emang mau nikah sama siapa? Di zaman Nabi Adam alaihissalam nikah sama siapa kalau bukan adiknya? Terus enggak geli, masa adik sendiri? Awas, yang buat seret enggak seret siapa hati ini? Hati kita milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang buat cinta enggak cinta hati ini siapa? Allah. Ya. Jadi benar-benar pensyariatan tergantung waktu dan kondisi. Di sini kondisi tidak mungkin menikah dengan selain adiknya, dan waktunya adalah memang waktu pertama Bani Adam dilahirkan ke dunia. Ini adalah keturunan pertama, al-qarnul awal, ya, bangsa pertama. Baik. Dan Nabi Nuh dari yang terbunuh, ya. Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan dari yang dibunuh, yang orang soleh tersebut, anak Adam alaihissalam yang soleh, yang diterima pengorbanannya. Sedangkan yang membunuh, ya, menjadi orang yang terhina dan menyesal dia, dan itu dosa pertama Bani Adam, bukan syirik. Ya, syaitan berhasil menggoda anak Adam dengan kesyirikan setelah 10 kurun, dalam riwayat 5 kurun. Nah, ini kalau 5 kurun sekitar 5.000 tahun, 10 kurun sekitar 10.000 tahun, karena satu korn, satu generasi di zaman itu 1000 tahun umurnya, satu generasi. Terus ngandungnya berapa bulan Ustaz? Ada pertanyaan ke Ustaz siapa ya? Lupa. Nah, itu nggak usah ditanyain, yang nggak penting nggak ditanyain. Yang paling pentingnya aja langsung. Ya. Taib. Faqad yakunul hukmu fi waqtin aw halin aslaha lil ibadi. Aslah adalah khabar yakun. Faqad yakunul hukmu, terkadang hukum itu fi waqtin aw halin, di satu waktu atau di satu kondisi, aslaha. Harusnya aslahu. Kenapa aslaha? Khabar yakun. Khabar yakun mansub. Khabar kana. Kana adalah fi'il madhinya. Yakun adalah fi'il mudhari'nya. Kun adalah fi'il amarnya. Kun anta aliman. Aliman apa? Khabar kun. Di satu waktu atau di satu kondisi lebih baik, ya, lebih saleh, lebih maslahat lil ibadi, untuk hambanya, untuk hamba. Wa yakunu ghairuhu, dan adalah selainnya, ya, selain hukum di waktu ini, fi waqtin aw halin ukhra, fi waqtin aw halin ukhra, ini ada ya syarat cetak. Fi waqtin aw halin ukhra, pada waktu atau kondisi yang lain, ukhra, aslaha, lebih maslahat, lebih baik, ya. Wallahu alimun hakim, dan Allah lebih mengetahui dan lebih bijaksana. Allah Maha Alim, mengetahui dan hakim, bijaksana. Di zaman Nabi Musa masih boleh kakak adik di madu, di poligami langsung, ya. Di zaman-zaman sebelum diturunkannya surat An-Nisa ayat berapa? Yang hurrimat alaikum ummahatukum, terakhirnya apa? Wa antajma'u baina apa? Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salah. Dan menjamak, ini maksudnya mengumpulkan dua saudari dalam satu pernikahan. Ini jadi istri kita langsung. Nggak boleh, harus satu dicerai atau satu meninggal baru boleh nikah yang lain. Kalau dulu boleh, sebelum turun ayat ini. Nah, setelah turun ayat jelas mana yang halal, mana yang haram, mana yang mahram, mana yang boleh nikahi. Baik. Bahkan saudara sesusuan, ya, itu akan menjadi mahram selamanya. Awas.
Lanjut, wa amma wuqu'uhu syar'an falil adillati minha. Dan adapun wuqu'nya, ya, kenyataannya di syariat, ini terjemahannya Ustaz masih lucu sebenarnya, wuku' kenyataannya. Ada yang lain lagi. Ada bahasa Indonesia yang lebih bagus lagi sebenarnya dari ini. Ya pokoknya maknanya tersampaikan. Ya. Waqi' ya adalah ya, nyata terjadi beneran. Wa amma wuqu'uhu, sebenarnya bisa diterjemahkan adapun kejadiannya di dalam syariat, boleh ya gitu juga ya. Cuman wuku' ya kenyataan kejadian sama aja, kejadian yang nyata. Dan di syariat benar-benar ada nasakh mansukh, ini bukan khayalan, bukan sebuah kaidah yang diadakan, memang kenyataan. Ya. Falil adillati minha, dalilnya. Yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala langsung surat Al-Baqarah ayat 106. Dan antum mendapat semua kan? Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Ma nansakh, tidaklah kami menasakh min ayatin, dari satu ayat, aw nunsiha, atau kita menghilangkannya, na'ti bi khairin minha, kami pasti akan mendatangkan yang lebih baik dari ayat yang kami hapus tersebut, aw mithliha, atau semisalnya, atau yang semisalnya. Yang kedua, qauluhu ta'ala, ini dalil bahwa nasakh terjadi benar-benar di Quran. Al-ana khaffafallahu ankum, sekarang Allah meringankan untuk kalian. Yang tadinya tidak boleh, sekarang dibolehkan. Di surat Al-Anfal tentang ghanimah. Ghanimah boleh diambil enggak di zaman Nabi Musa alaihissalam? Ghanimah, harta rampasan perang. Kita bisa, Bani Israel, Yahud dan Bani Israel yang lainnya berperang di bawah panji nabi mereka dan raja mereka, seperti perangnya Talut dan Daud memerangi Jalut. Setelah Jalut kalah, ya, kemudian harta rampasan perang dikumpulkan, diambil, dimasukkan ke Baitul Mal, atau dikumpulkan, disuruh oleh Allah dikumpul satu tempat. Kalau dibakar turun, api dari langit menyambarnya, maka semuanya sudah dikumpulin. Kalau belum mau turun, berarti masih ada yang ngumpetin, masih ada yang, ya walaupun sebiji aja ketahuan, nggak akan turun. Dan ini sudah dipercaya turun temurun oleh Bani Israil dan ada di kita mereka. Dan hukum ini sudah dihapus. Al-ana khafafallahu, kita boleh memanfaatkan harta ghanimah, cuma humusnya untuk Baitul Mal, 1/5 untuk kas negara, dan 4/5-nya dibagikan kepada yang ikut perang berdasarkan ya, jasanya masing-masing. Misal anak perang dengan negara sebelah kita, ya, kemudian saya berhasil membunuh, ya, yang namanya Islam. Nah, pedang dia emas, jubahnya dari perak, ya, kemudian bajunya dari sutra, sepatunya dari harganya 10 juta, pas, ya, dibagikan. Ini siapa yang bunuh ini? Saya, Alimah, maka buat saya. Nah, bagiannya. Nah, itulah peperangan dalam jihad dalam Islam. Kalau kita mati, surga. Kalau kita menang, ghanimah. Nah, nggak boleh kalah perang, mundur bareng. Dan Allah menjamin umat ini tidak akan dihabisi dalam satu waktu. Ini nggak mungkin kalah dalam satu pukulan, dihabisi nggak mungkin. Sebagaimana kaum-kaum yang lain habis, hangus, punah, kaum muslimin dijamin tidak akan punah. Sekuat-kuatnya Mongol, ujung-ujungnya kalah, serangan balik kan. Sekuat-kuatnya Romawi, Persia, kena serangan balik, kalah. Dan ada sasanya jaya, dan ada sasanya terpuruk seperti sekarang kaum muslimin, karena jauh dari agama mereka. Fal'ana bashiruhun. Kemudian di ayat Al-Baqarah juga, fal'ana bashiruhun. Yani tadinya puasa, ya,
tadinya puasa sebelum turun ayat ini adalah nggak boleh siang malam ketemu bercumbu dengan istri. Pusing nggak? Pusing nggak? Dan ini benar-benar nggak kuat. Hatta Umar bin Khattab, asarnya sahih, kuat sekali, banyak sekali. Termasuk Umar bin Khattab mengatakan, halakna ya Rasulullah, hancur kami. Nggak bisa. Akhirnya turun ayat, fal ana basyiruhun, dan malam harinya boleh. Kalau siang harinya kena kafarat, dosa besar. Malam harinya. Bahkan Umar bin Khattab sebelum buka, setelah buka langsung ketemu istrinya. Sebagian manusia diberi syahwat yang sangat kuat oleh Allah, sehingga jika dia mau mencurahkan yang ke tempat yang halal, maka itu adalah sedekah darinya, ya. Pahala, bernikmat-nikmat tapi pahala. Ya, inilah hidup seorang mukmin. Kalau sebaliknya tidak halal, dosa besar, zina paling lebih. Fa inna hadza nassun fi ta'biril hukm as-sabiq. Ini adalah nas, ya. Nas kemarin apa nas? Nas adalah apa? Sesuatu yang tidak apa? Mengandung kemungkinan yang ini. Ada zahir, muawwal, ada nas. Zahir kemungkinan besarnya makna dekatnya ini, tapi mengandung makna jauh. Muawwal, ya, ini makna jauhnya, ada makna dekatnya. Nas tidak mungkin mengandung makna selain ini saja, satu aja. Ya, awas antara nas, zahir dan muawwal, dibuka-buka terus. Fa inna hadza nassun fi taghyiril hukm as-sabiq. Ini adalah nas yang tidak bisa dipungkiri lagi untuk perubahan hukum sebelumnya. Yang ketiga, dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi. Ya, dulu saya larang kalian untuk menziarahi kubur. Ini hukum lama. Kemudian Rasulullah menasakh dengan hadis ini riwayat Muslim dari hadis Buraidah. Fazuruha, sekarang silakan berziarah ke kubur. Jadi yang melarang ziarah kubur, dia belum tahu bahwa ada hadis yang sudah membolehkan ziarah kubur. Tapi tetap dengan kaidah-kaidahnya, ya, dengan syarat-syaratnya. Yang laki-laki ada kaidahnya, ada adab-adabnya ziarah kubur. Yang perempuan lebih, ya, khususnya jangan tabarruz, jangan bersolek, ya, khususnya bersolek berlebihan. Tidak boleh berwangi-wangian yang mencolok. Awas perempuan, wangi-wangi yang biasa saja, yang untuk diri sendiri, baunya jangan yang sampai islah langsung pusing misal. Dan nggak boleh nampar-nampar muka. Nangis boleh nggak? Boleh nangis biasa, tapi jangan nangis sampai teriak-teriak, yasih, hantar yasih, nggak boleh. Dan seterusnya. Nah, baik. Ma yamtani'u naskhuhu, yang terlarang nasakhnya, yang terlarang dalam penasahannya, yakni penghapusannya. Apa? Satu, yang tidak mungkin dinasakh, maksudnya. Tadi nasakh istilahnya apa? Raf'u hukmi dalilin syar'i atau lafzihi, mengangkat hukum atau lafadznya. Kalau kabar bisa dinasakh nggak? Ada kabar ghulibatir Rum, bisa nggak? Rum, ghulibatir Rum, ada kabar bahwa Romawi kalah perang pertama. Kabar ini bisa dinasakh nggak? Kekalahan ini kembali mesin waktu, yes. Naik mesin waktu kemudian dirubah jadi menang, bisa nggak? Nggak mungkin, khobar nggak bisa, ya. Pembunuhan siapa? Bani Israel, anak-anak disembelih, khobar ini, khobar bisa menjadi
Fir'aun dan bala tentaranya ya sangat memuliakan anak-anak Bani Israel, tidak menyembelih mereka, memberikan nafkah cukupnya, memuliakan seperti di zaman Nabi Yusuf. Bisa jadi rubah kayak gitu? Nasakh nggak bisa. Khobar nggak mungkin. Nah, khobar nggak bisa dinasakh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah al-ahkam allati takunu maslahah fi kulli zamanin wa makan. Hukum-hukum yang merupakan kemaslahatan di setiap zaman dan kondisi seperti tauhid dan usulul iman dan usulul ibadat wa makarimil akhlak dan seterusnya. Ya, ada yang tidak mungkin dinasakh selamanya. Nggak mungkin terjadi nasakh. Dalam satu apa? Al-akhbar. Lihat. Kenapa akhbar, khobar tidak bisa dinasakh? Li'anna an-naskha mahalluhu al-hukmu. Ya. Li'anna an-naskha, ini nasakh adalah ismu li'anna. Mana khobar li'anna? Jumlah mahalluhu al-hukmu. Mahallu apa? Mubtada. Wa huwa mudhaf. Hu mudhaf ilaih. Al-hukmu khabar mubtada wal jumlah al-ismiyah minal mubtada wa khabarihi fi mahalli raf'in khabar li'anna. Awas, harus pintar bacanya. Jangan li'anna naskha mahallahu. Awas, mahallahu salah. Li'anna naskha mahalluhu al-hukmu. Karena nasakh ya tempatnya adalah dalam hukum. Ya. Tempatnya dalam hukum penasakhan, bukan khobar. Wa li'anna naskha ahadil khobaraini, dan dikarenakan nasakh salah satu dari dua khobar, yastalzimu, mengharuskan, an yakuna ahaduhuma kadiban, ya, mengharuskan salah satu dari kedua khobar ini adalah kadib, ya, bohong, khobar berdusta, khobar yang tidak benar, khobar yang diadakan, menyelisih kenyataan. Wal kadibu mustahilun, dan kadib, dusta adalah mustahil fi akhbarillahi wa rasulih, dan dusta adalah mustahil terjadi di khobar-khobar yang Allah tuangkan dalam Quran dan Rasulullah SAW ya jelaskan dalam hadis. Allahumma illa an yakuna al-hukmu utiya bi suratil khabar fala yamtani'u naskhuhu, kecuali ya ini khas beliau, Allahumma illa ini. Kecuali jika hukum utiya didatangkan bi suratil khabar dalam bentuk khabar, fala yamtani'u naskhuhu, maka tidak terlarang penasakhannya tidak terlarang. Ayo jangan ngantuk, yang rasa ngantuk. Enggak ada Faris saja tiba-tiba ding 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 ding. Tuh langsung melek beneran. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, in yakun minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain. In yakun minkum, jika di antara kalian ada 'ishruna sabirun, ada 20 orang saja yang sabar, sabir, yaghlibu mi'atain, akan mengalahkan 200 musuh. 20 lawan 200. Ini kata Allah lah. Khabar dari Allah. Ya. Al-ayah dalam surah Al-Anfal. Fa inna hadha khabarun. Maka sesungguhnya ini adalah khabar. Maknanya al-amru, ya, perintah. Ya, khabar yang maknanya perintah. Walida, oleh karena itu, ja'a naskhuhu fil ayah, datang penghapusannya, ya, penasakhannya di dalam ayat. Ayo nafat. Allati ba'daha, yang setelahnya, wahya qauluhu ta'ala, ya, yaitu firman Allah Ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum, ya, sekarang Allah ringankan untuk kalian, wa alima anna fikum dha'fan, dan Allah meringankan, Anda mengetahui bahwa sungguh pada diri kalian ada dha'f, ya, ada kelemahan,
Fa in yakun minkum mi'atun, maka jika di antara kalian ada mi'ah, ada 100 orang, sabiratun, yang sabar, ya, yang sabir dalam agamanya, sabir dalam peperangannya, yaghlibu mi'atain, dia akan mengalahkan 200 pasukan. Ya, seperti di perang Badar, 300 lawan 900, 1 lawan 3, mirip lah, dekat, nggak jauh-jauh amat. Yang terlalu jauh perang apa? Perang Mu'tah. Kita 5.000, bagian riwayat 3.000 melawan 200.000, terlalu jauh. Berapa perbandingannya deh? 200 bagi 5 berapa? 40 kali, musuhnya 40 kali kita, nggak main-main. Ya, bahkan di ayat tadi 20 kali. Ya, 10 kalinya, ini 40 kali, dan kita mundur dengan kemenangan. Ya, bifadlillah. Jadi ada khobar yang sebenarnya amr, ya, bukan khobar sebenarnya. Ya, khobar yang sebenarnya amr. Jika sebenarnya 20 ada orang sabar, janganlah kan 200. Allah hapus menjadi udah 100 mengalahkan 200. Ya, ini maksudnya kalau sudah 20 orang kalian berkumpul, orang-orang yang sabar, silakan perangi musuh yang 200. Terlalu berat ya Allah. Antum siap? Fadilah 20 orang, satu kelas 20 orang memerangi musuh-musuh Islam 200. Siap 20 200. 1 lawan 20, 1 lawan 10. Tanding pusat. Pakai jurus apa ya? Jurusnya mereka tahan kosong, kita pakai pistol. Der bisa. Kalau pedang, tayyib, ini dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khobar yang bentuknya sebenarnya amr dihapus dengan khobar yang sama, yang maksudnya adalah amr. Yani jika ada 100 orang sabar di antara kalian, pasti musuh akan kalah yang jumlahnya 200. Menetapi agamanya, hanya ingin Allah dalam peperangan, tidak ingin yang lain, tidak berniat yang lain, pasti dijamin oleh Allah akan mengalahkan musuh. Nah, itu janji Allah. Yang kedua, yang tidak mungkin dinasakh, yang tidak mungkin dihapus dalam Al-Qur'an adalah apa? Al-ahkamu allati takunu maslahatan fi kulli zamanin wa makanin. Al-ahkamu, hukum-hukum allati yang takunu maslahatan, yang adalah dia maslahat fi kulli zamanin, ya, pada setiap zaman, pada setiap waktu, wa makanin, dan pada setiap tempat. Contohnya apa? Tauhidi, seperti tauhid. Tauhid dari dulu sampai sekarang sama, memurnikan ibadah hanya untuk Allah saja. Tapi dulu sujud boleh Ustaz. Fasajadu illa iblis. Allah merintahkan untuk sujud Ustaz. Para malaikat iblis, bukan sujud peribadatan, itu thariqah, syariat, tasyri'nya itu. Itu tasyri', pensyariatan sujud. Ada 2 sujud ibadah, ada sujud penghormatan. Dan di zaman ini, di zaman umat Muhammad SAW, penghormatan dengan sujud dihapus. Tidak bolehlah. Seperti antum kalau bermain karate, bermain apalah terserah, yang masih ruku, apalagi sujud sampai duduk ambil sujud, ada kan? Nah, sampai sujud juga lah, maka dihilangkan kalau antum pelatihnya. Kalau antum bukan pelatihnya, pesertanya ya nggak usah, gini aja, mantuk aja. Sujud nggak boleh, salah agama. Kalau nggak boleh keluar, yaudah keluar aja, ya, keluar aja. Kalau disuruh sujud, kenapa? Karena sahabat pernah dipanggil oleh musuh-musuh Allah dari raja-raja Romawi, disetting pintunya agar mereka nunduk, ya kan, di surah Nabawi. Tapi apa yang lakukan para sahabat? Kasih pantat, mundur loh. Ya, menghadap rajanya mundur biar nggak ruku, biar nggak nunduk ruku, dikasih pantat. Nah, benar-benar geleng-geleng rajanya. Ini kaum muslimin dari para sahabat-sahabat Nabi nggak mau sujud ruku ke kita. Ya, ini sudah dilarang. Semua larangan dari Allah dan Rasulnya benar-benar dipegang sampai mati.
Karena konsekuensinya surga neraka. Ente bunuh aneh sekali doang sudah. Di neraka la yamutu wala yahya. Dibakar nggak mati selesai. Dibakar nggak mati. Tumbuh lagi kulitnya, sakitnya ngelebihin yang pertama. Ya. Maka hukum Allah yang paling ditegakkan, paling ditakuti kalau dilanggar. Karena hukum manusia ditembak selesai mati sekali kita. Ya, dalam posisi syahid lagi kita. Dibela Allah nanti di akhirat. Tapi kalau kita melanggar hukum Allah, nah ini urusannya beda lagi. Ya, semoga Allah menetapkan di hati kita cinta iman, cinta Islam, nah, dan cinta ketaatan, dan benci kekufuran, benci kemaksiatan. Wa usulil iman, dan usul dan pokok-pokok keimanan. Usulil iman, beriman malaikat, ya, beriman kepada Allah, malaikat, kitabnya, kitab Allah, Rasulullah, hari akhir, qada-qadar, ini selalu ada tiap zaman. Tiap nabi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sudah ada. Ya, usul-usul iman tidak akan berubah. Tauhid juga tidak akan berubah. Tahqiq tauhidnya, persyariatan tauhidnya ini, ya, yang berubah. Ya, syariat-syariatnya yang berubah. Wa usulil ibadat, dan pokok-pokok pondasi ibadah seperti salat. Seluruh para nabi salat. Di setiap zaman salat, cuman tata cara salatnya masing-masing, ya, ada caranya yang kita tidak tahu kecuali Allah kabarkan dan Rasulnya kabarkan. Wa makarimil akhlaq, ya, dan kebagusan akhlak. Nah, kalau misal dulu jilbab banyak, rambut bisa ditutupin misal, ya, di zaman Nabi harus dikhimarin, ditutupin. Nah, semisal atau yang lainnya. Minas sidqi wal afafi wal karami wasyaja'ah, ya, dari kebagusan akhlak seperti apa? Kejujuran, afaf, apa, kesucian diri, menjaga kesucian diri, kemuliaan diri, wal karam, dan kemuliaan. Karam di sini lebih ke kedermawanan, enggak bakhil, wasyaja'ah, dan berani dan pemberani, enggak pengecut. Ya, wa nahwi dzalik, dan misalnya, fala yumkinu, maka tidak mungkin naskhul amri biha, tidak mungkin menghapus perintah untuk bertauhid, berusul iman, berusul ibadat, kemudian menetapi makarimul akhlak, enggak mungkin dihapus hal-hal seperti ini yang bagus di setiap waktu dan zaman. Wa kadzalika la yumkinu naskhun nahyi, demikian juga tidak mungkin menasakh, ya, menghapus an-nahyi, larangan, amma huwa qabihun, dari apa-apa yang dia memang qabih, buruk, ya, kotor, jelek, fi kulli zamanin wa makanin, di setiap waktu dan zamannya. Contohnya apa yang buruk setiap zaman, setiap saat, setiap tempat. Kasyirki ahsan, seperti syirik, wal kufri, dan kekufuran, wa masawi'i al akhlaqi, dan buruknya akhlak, minal kadibi, ya, dari dusta, wal fujuri, dan kefajiran, wal bukhli, dan kepelitan, ya, kebakhil, wal jubni, dan pengecutan, wa nahwi dzalik, dan semisalnya. Ya, di mana asy-syara'i'u kulluha, semuanya limasalihil ibadi, semuanya adalah untuk kemaslahatan hamba. Ini bukan untuk menahan hamba, mengangkat hamba, bukan, untuk kemaslahatan dia dunia akhiratnya. Wa daf'il mafasidi, dan untuk mencegah kerusakan, mafasid, anhum, dari hamba-hambanya. Baik. Nah, ini bagian kedua nasakh. Kemudian syurutun naskhi insyaallah di pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam.